warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Retno Arumsari dari SD Negeri Wetwono, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka kegiatan uji kinerja yang dilakukan secara daring di kelas 6 SD Negeri Wetwono, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, tahun pelajaran 2021-2022, materi tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak kira-kira ini sudah masuk meet semua ya? Sudah. Oke, baik. Mbak Nafita hadir? Hadir. Mbak Risma hadir? Hadir. Mas Farid hadir? Hadir. Mas Maulana hadir? Hadir. Mas Bayu hadir? Hadir. Mas Aldi hadir? Hadir. Mas Rehan ada? Ada. Mas Nabil? Hadir. Oke. Terus Mas Abi hadir? Kemudian Mbak Dewi hadir? Hadir. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Mas Aldi, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya Mas Aldi ya sudah bersedia memimpin berdoa. Nah, semoga dengan berdoa kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Untuk menambah semangat nasionalisme kita, mari kita lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu. Indonesia. Terima kasih anak-anak semua sudah menyanyi. Semangat. Bagaimana ya kabar anak-anak pada hari ini? Baik. Alhamdulillah, anak-anak semua sehat, bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu agar kelak menjadi orang yang sukses dan membanggakan orang tua. Ya, amin semua. Amin. Anak-anak, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi. Salah satunya itu karena adanya energi listrik ya. Nah, anak-anak sekarang coba kalian amati benda-benda yang sudah Bu Guru tangkap. Ada apa saja ya? Setrika, kipas angin, televisi. Iya, betul sekali. Nah, ini juga Bu Guru membawa sebuah benda, terlihat apa ini anak-anak? Kipas angin. Semua benda-benda tersebut bisa digunakan jika memanfaatkan energi apa ya? Listrik. Betul sekali, dengan memanfaatkan energi listrik. Ya, Anak-anak tahu manfaat dari masing-masing benda tersebut? Setrika itu untuk apa ya? Memanaskan baju. Betul. Kemudian ada magicom untuk apa? Masak nasi.
rusak AC. Iya, betul sekali. Kemudian ada kipas angin untuk apa? Agar menyegarkan tubuh. Iya, betul, untuk menyegarkan tubuh. Bagaimana ya jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbarui, itu kira-kira bagaimana? Dia akan sangat jalan lantai, tidak bisa beraktivitas malam hari. Betul sekali, Mas Farid. Kita tidak bisa beraktivitas di malam hari karena gelap, tidak ada lampu listrik. Kemudian kalian juga tidak bisa menonton televisi. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar energi listrik itu tetap tersedia? Menghemat listrik. Betul sekali. Nah, mari kita belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk menghemat energi listrik. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hemat listrik dan eksplanasi. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran pada hari ini, nanti ya diharapkan kalian itu mampu menguraikan cara menghemat energi listrik, menganalisis isi teks penjelasan atau eksplanasi, merumuskan informasi dari teks penjelasan atau teks eksplanasi. Selanjutnya kalian dapat menyusun rencana kegiatan untuk menghemat energi listrik. Anak-anak, agar kalian lebih semangat ini ya, mari kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sekarang anak-anak amati gambar yang sudah Bu Guru tayangkan. Pada gambar tersebut kalian menemukan gambar apa saja ya? Gambar listrik, Ma. Betul, gambar listrik di rumah. Gambar A ya. Denny belajar menggunakan 3 lampu yang menyala. Kemudian sekarang ke gambar B. Ayah sedang bekerja menggunakan komputer Dan lampu yang menyala. lampu yang menyala. Kemudian ke gambar C. Ada Santi sedang mengeringkan rambut dengan apa? Hair dryer. Serta ada 1 lampu yang menyala. Kemudian gambar D. Ada ibu sedang memasak di dapur. Kalau kalian perhatikan di dapur itu ada 1 lampu yang Menyala. menyala. Sekarang kalian perhatikan gambar E. Ada ruangan yang tidak ada orangnya ya, ditinggal. Keadaan lampu, TV, kipas angin, radio menyala. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Listrik membuat perkembangan globalisasi, semua membutuhkan listrik. Iya, betul. Listrik itu mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia sekarang terbantu oleh adanya Globalisasi. listrik. Sekarang anak-anak perhatikan lagi ke gambar. Ruangan mana yang boros listrik? Ruang E. Ruangan yang ditinggal ya, tidak ada orang, ada radio, ada TV, ada kipas angin, dan lampu itu menyala. Ruangan mana yang hemat listrik? Dapur ya, betul. Ya. Bagaimana jika sikap hidup boros listrik itu terus dilakukan oleh kita? Biaya listrik. Betul, biaya listrik akan bertambah banyak. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hemat listrik? Kita akan kesusahan. Kita akan mengalami kesulitan. Betul sekali. Karena ya bisa habis. Mengapa bisa habis? Karena sumber energi listrik itu terbatas. Sebagian besar dari pusat pembangkit listrik itu menggunakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak bumi. Itu suatu saat akan habis.
habis. Selanjutnya, bagaimana usaha yang bisa kalian lakukan untuk membuat rumah menjadi lebih hemat listrik? Matikan lampu dan elektronik lainnya saat tidak diperlukan. Matikan lampu pada siang hari, jangan matikan lampu dan elektronik lainnya saat tidak diperlukan. Ya, Mbak Nanda, pinter, Mas Abi. Terus yang lain? Matikan lampu elektronik bila tidak digunakan. Iya, betul sekali. Tadi kalian sudah menguraikan usaha yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi listrik. Guru menayangkan ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat rumah itu menjadi lebih hemat Yang pertama apa ini, Mbak Nanda? Beralih ke paralel elektronik hemat energi. Nah, anak-anak, tangkap kalian ya bahwa dengan mengganti bola lampu menjadi lampu yang hemat energi, contohnya adalah LED, itu dapat membantu menghemat penggunaan energi listrik. Iya. Walaupun memiliki watt yang sama, tapi cahaya LED akan lebih terang dari lampu bohlam. Selain lampu, peralatan elektronik rumah tangga sekarang ini seperti mesin cuci, AC, ini juga sudah banyak yang dirancang lebih hemat energi. Kemudian yang kedua, matikan lampu dan elektronik. Ini adalah salah satu cara yang paling mudah ya. Selanjutnya yang ketiga, matikan dan cabut steker dari stop kontak saat tidak Gunakan. Ini biasanya kan kalau tidak digunakan kita biarkan saja ya. Nah, selain memastikan perangkat elektronik dalam keadaan mati saat tidak digunakan, ada baiknya kita mematikan atau mencabut steker dari perangkat elektronik tersebut agar lebih hemat energi. Ya, meskipun tidak digunakan dan tidak menyala, perangkat elektronik yang masih terhubung dengan listrik itu kenyataannya masih akan mengkonsumsi energi listrik. Selanjutnya, Penghemat penggunaan air. betul. Inisiatif untuk hemat air di rumah itu perlu dilakukan agar lebih hemat energi. Hal-hal praktis seperti mencuci baju dengan mesin cuci itu, jika pakaian kotor itu sudah dapat cukup memenuhi mesin cuci, jangan baru sedikit sudah dicuci dengan mesin cuci. Kalau baru sedikit saja, lebih baik dicuci dengan manual, dengan tangan ya. Kemudian menggunakan air sisa dari mencuci bisa untuk menyiram tanaman, itu juga lebih hemat. Selanjutnya akan lebih hemat lagi mengganti keran air dengan shower ya. Selanjutnya yang kelima itu apa, Mbak Dewi? Optimalkan siklus udara dan sisaan di rumah. Optimalkan sirkulasi udara, ventilasi ya. Dengan memperbaiki sirkulasi udara di rumah ya, kalian bisa membuat udara di ruangan menjadi nyaman tanpa perlu menggunakan AC atau kipas angin karena ada angin alami ya. Selain menghemat, juga membuat lingkungan di dalam rumah menjadi lebih segar alami dan menjadi lebih sehat. Selain sirkulasi udara, kita juga bisa menerapkan sistem pencahayaan yang optimal pada ruangan. Jendelanya dibuka agar cahaya matahari bisa masuk. Yang keenam, Beralih ke sumber energi ramah lingkungan. contohnya pada gambar yaitu dengan penggunaan panel surya. Ya, sebuah alat yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya yang ketujuh, Mas Nabil. Mengubah gaya hidup saya. Mulailah beralih ke pekerjaan rumah secara manual seperti menjemur pakaian dengan bantuan sinar matahari daripada menggunakan mesin pengering pakaian. Jika biasanya kalian menggunakan
menggunakan hair dryer atau alat pengering rambut setelah keramas, cobalah membiasakan diri untuk tidak menggunakannya atau bisa juga menggunakannya tapi diperlukan saja. Itu tadi adalah beberapa tips cara hemat energi yang sederhana yang Bu Guru ambil dari artikel di internet. Nah, apakah kalian sudah siap untuk menyulap rumah kalian menjadi lebih hemat energi? Sudah. Bagus, baik ya. Kita lanjutkan ya. Mengapa kita itu perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Karena bisa habis dan kita akan kesusahan. Betul. Kenapa bisa habis? Karena sumber energi listrik terbatas. Jadi kita harus menghemat energi listrik. Sekarang Bu Guru akan menayangkan video teks eksplanasi yang judulnya itu Mengapa harus hemat listrik? Anak-anak siap menyimak? Siap. Mohon nanti anak-anak sambil mencatat informasi penting dari teks tersebut. Ya, Bu. Ya. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Ya, itu tadi paragraf 2, silakan dicatat yang informasi pentingnya. Sudah. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Paragraf 3 dicatat dulu. Sudah. Video tadi membahas tentang apa ya anak-anak? Membahas tentang Kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. ya, betul sekali. Membahas tentang dampak negatif dari energi listrik jika kita menggunakannya secara berlebihan. Bagaimana tadi jika kita melakukan pemborosan energi? Meningkatnya suhu bumi Meningkatnya suhu bumi atau yang biasanya disebut dengan pemanasan global. Mengapa suhu bumi itu dapat meningkat? Karena gas buangan ini seperti AC dan kulkas serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor semakin berkurangnya lahan hijau. Betul. Apa
Apa akibat dari pemanasan global ya? Mengakibatkan cuaca tidak teratur. Cuaca jadi tidak teratur ya? Ya. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang menggelamnya sebagian besar daratan. Iya betul. Bagaimana jika pemanasan global itu terus terjadi? Manusia akan terancam habitatnya. Bagaimana cara menghindari pemanasan global? Hemat listrik. Betul. Tadi dijelaskan salah satu caranya yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik, memilih peralatan yang hemat energi, kemudian mematikan semua peralatan yang tidak digunakan. Keuntungannya apa jika kita menghemat energi? Akan menyelamatkan bumi. Berarti kita menyelamatkan bumi. Kita secara nyata menyelamatkan bumi. Betul sekali. Nah, jadi anak-anak dapat disimpulkan ya, jika kita menghemat energi listrik berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Anak-anak masih ingat tentang teks eksplanasi? Bagus. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan tentang proses pencegahan menjelaskan nyata bentuknya suatu perkembangan alam atau sosial. Iya betul. Masih ingat juga tentang struktur teks eksplanasi? Masih ingat. Apa saja struktur teks eksplanasi? Ingat kata Yang pertama, jelas kesimpulan, jelas interpretasi, dalam pembicaraan umum itu berisi apa? topik masalah. Betul sekali. Ayo siapkan LKPD 1 yang sudah Bu Guru bagikan. Nah sekarang anak-anak rumuskan informasi dari teks bacaan yang tadi sudah ditayangkan sesuai struktur teks eksplanasi pada LKPD 1 ya. Siap? Sudah anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah sekarang siapa ini yang mau membacakan hasilnya? Ayo Mbak Nanda pernyataan. Paragraf 1 ya, Bu. Betul, paragraf 1. Dampak negatif energi listrik bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Iya, yang lain ada yang berbeda. Sama. Deret penjelas paragraf kedua. Saya Mas Abi. Dampak dari pembahasan energi saya rasanya sudah kita meningkatnya suhu bumi. Ya, dampak dari pemborosan energi yang kita rasakan dengan meningkatnya suhu Bumi. pemanasan. Sekarang coba 3, Mbak Dewi. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup. Yang lain? Siapa? Sama, Bu. Iya, oke, paragraf terakhir kesimpulannya apa anak-anak? Dengan melakukan hal menyelamatkan kita bumi kita secara nyata. Iya, dengan melakukan hal tersebut itu apa tadi? Hemat listrik. Iya, berarti kita menyelamatkan bumi secara nyata. Ayo kita simpulkan tadi paragraf 1, topik masalahnya apa ya? Dampak negatif energi listrik bagi kehidupan di bumi. Iya betul. Kemudian deret penjelas paragraf 2 tadi apa? Dampak dari pemborosan. Kemudian dari pemborosan meningkat suhu bumi. Iya, dampak dari pemborosan energi yang kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi. Oh, deret penjelas pada paragraf 3 tadi apa? untuk menghindari pemanasan global Harus dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Betul. Kemudian terakhir kesimpulannya apa? Dan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Betul, bagus ya. Kita lanjutkan. Kalian perhatikan ini videonya tentang cara menghemat energi listrik.
Mematikan perangkat elektronik satu cara menghemat energi paling sederhana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Dengan mencabut kabel secara keseluruhan akan memutuskan aliran listrik pada berbagai peralatan elektronik yang kamu punya. Mengganti lampu dengan yang hemat energi. Metode berikutnya yang bisa kamu coba untuk menghemat listrik di rumah adalah dengan mengganti lampu dengan yang lebih hemat energi. Lampu LED bisa menjadi salah satu solusi rumah yang hemat daya. Lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil dari lampu konvensional pada umumnya. Dengan demikian, tagihan listrik rumah kamu tentunya bakal lebih berkurang. Menggunakan air secukupnya. Cara menghemat energi berikutnya yang bisa kamu coba di rumah adalah dengan mulai menggunakan air secukupnya. Dengan membatasi pemakaian air di rumah, maka kamu bisa mengurangi terbuangnya air yang sangat berharga dengan sia-sia. Kamu juga bisa meminimalisir penggunaan listrik karena pompa air tidak akan bekerja secara terus-menerus untuk mengalirkan air dari tanah untuk penyimpanan air. Metode untuk menghemat energi yang berikutnya adalah dengan membuat rumah agar mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup. Bukalah gorden yang segera kamu di pagi hari agar supaya udara segar dan cahaya bisa masuk dengan mudah ke dalam rumah kamu. Pastikan juga agar setiap kamar mempunyai tempat udara agar ruangan menjadi sejuk dan tentunya tidak membutuhkan pendingin udara lagi. Jangan mengisi daya telepon genggam semalam-malam. Meskipun saat ini ponsel sudah lebih canggih untuk membatasi daya listrik yang masuk agar tidak mengakibatkan kelebihan daya, upaya itu tidak mengurangi banyaknya listrik yang terus mengalir setiap malam. Dengan tidak mengisi daya telepon genggam semalaman, bisa mengurangi pemakaian listrik di rumah kamu secara besar. Selain itu, dapat juga mengurangi terjadinya risiko kebakaran akibat panas yang dibutuhkan pengisian daya. Mematikan televisi. Mungkin banyak yang mengira dari kamu tombol yang ada pada remote untuk mematikan televisi sudah secara benar-benar memotong daya listrik yang mengalir. Padahal, dengan mematikan TV melalui remote, hanya akan menempatkan TV pada mode standby dan listrik masih akan terus mengalir sampai kamu benar-benar mencabut kabel pada TV kamu. Biar tagihan listrik kamu makin nyaman, cobalah membuat jadwal mencuci pakaian dengan tetap setiap minggunya. Dengan membuat jadwal sendiri, kamu bisa menghemat pemakaian air dan mencuci baju sekaligus tidak menggunakan mesin cuci terlalu sering. Oke sobat, itulah 10 cara menghemat energi listrik yang bisa kamu coba di rumah. Nah, itu tadi ya, anak video tentang cara menghemat energi listrik. Ada beberapa cara menghemat energi listrik. Coba masih ingat apa saja? Mematikan lampu saja ngawe. Lalu apa lagi? Matikan lampu dan elektronik lainnya saat tidak diperlukan. Matikan dan cabut saklar dari elektronik saat tidak digunakan. Betul ya. Kita lanjutkan. Sekarang kalian membuat rencana kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan di rumah untuk menghemat energi listrik. Silakan kalian buat, kalian isi pada LKPD 2 ya. Ya. Guru beri contoh nih, misalnya jenisnya itu televisi atau TV ya, lokasinya misalnya di ruang keluarga. Nah, misalnya rencana kegiatannya itu mematikan TV saat tidak digunakan, atau atur dalam menonton televisi jangan terlalu lama, atau bagaimana ya rencana kalian nanti ya. Siap? Siap. Oke, Bu. Sudah apa belum anak-anak? Belum. Ya, oke. Udah. Ya baik, nah kalian sampaikan ya rencana kalian masing-masing. Yang pertama silakan sampaikan Mbak Nanda. Charger kamar jangan mengecas sampai terpasang terus. Kulkas di dapur, menutup pintu kulkas dengan rapat. Oke, bagus ya Mbak Nanda ya.
Nah sekarang Ya. selanjutnya ke Mas Aldi selanjutnya. Televisi ruang keluarga mematikan jika tidak ditonton. Lampu di kamar mematikan jika siang hari. Bagus ya, pinter ya. Yang lain Mas Nabil. Lampu kamar mematikan lampu saat siang hari. Mesin cuci di kamar mandi harus mematikan semua pakaian mesin cuci. Komputer di kamar mematikan saat tidak menggunakannya. Coba Mas Rehan. Dimatikan saat isi matang. Sekarang Mbak Risma. Lampu di ruang tengah mematikan lampu pada siang hari. Magicom di dapur jika nasi sudah matang dimatikan. Mbak Dewi. Radio di ruang tamu jika tidak dengar dimatikan. Oke, cukup baik, bagus ya, pinter, hebat semuanya. Kita simpulkan tentang cara menghemat energi listrik bisa dilakukan dengan cara apa saja, anak-anak? Matikan lampu jika siang hari. Membuat jadwal untuk mencuci baju. Matikan televisi jika tidak dilihat. Matikan lampu saat siang hari. Matikan radio jika tidak didengar. Matikan televisi jika tidak dilihat. Iya, oke, baik. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, hari ini tadi dari awal kita itu sudah belajar apa saja? Ingat nggak? Globalisasi. Teks eksplanasi. Iya. Terus cara struktur teks eksplanasi apa saja ya? Kesimpulan. Iya. Kemudian tadi sudah belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Kemudian mengapa kita harus menghemat energi listrik? Ingat enggak mengapa? Bisa kita akan mengalami kesulitan. Selain itu, Karena bahan bakar bisa habis dan kita akan ya selain itu maka akan berdampak dengan adanya pemanasan global. Setelah kalian belajar tadi dari awal, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya senang. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kemudian kegiatan apa yang menurut kalian itu sulit tadi? Nggak ada. Alhamdulillah tidak ada yang sulit ya. Semuanya mudah dan mudah dipahami. Oke, baik. Nah, nanti anak-anak ya mengerjakan soal evaluasi, nanti Bu Guru kirimkan linknya melalui WA grup ya. Silakan kalian kerjakan dengan mandiri dan percaya diri ya. Untuk kegiatan selanjutnya nanti anak-anak akan belajar tentang kalimat efektif dari teks eksplanasi dan belajar tentang keragaman ekonomi. Anak-anak, kita menyanyikan lagu Padang Bulan bersama Yo plakon dodolan yo kong dawun rembulan ngelinga teling sore yo prokon yo dolanan neng jogo. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Bu Guru mohon maaf segala kesalahan. Anak-anak tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan untuk tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Mas Farid, dipimpin berdoa. Mantap, kita mengakhiri kegiatan hari ini dan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik, Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.